Baik, hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak pembelajaran apa ini? Bahasa Indonesia. Tentunya kalau ketemu dengan Bapak, belajarnya adalah bahasa Indonesia. Semangat dong! Semangat! Kalau masih semangat, silakan hari ini KM-nya biasanya kan KM ya. Silakan pimpin doa dengan hikmat. Mana kan? Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, pada pembelajaran hari ini, tolong lihat di kanan kiri samping teman kalian sudah hadir atau belum? Nah, sudah hadir semua hadir? Hadir semua? Kalau hadir berarti jangan lupa kita harus bersyukur. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini Bapak sebelumnya kan kalian sudah belajar bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik, masih ada yang ingat unsur intrinsik? Siapa yang ingat? Tadi siapa ya? Unsur intrinsik, coba yang ingat. Unsur intrinsik, puisi. Ada yang ingat? Unsurnya yang bagian batin, coba batin, Laila. Tema, nada, rasa, dan amanat. Oke, tepuk tangan dong. Yang unsur fisiknya, ada berapa unsur fisiknya? Ada? Cung yang angkat tangan yang tahu. Jangan ada siapa? Kasih siapa? Oke, siapa namanya? Gina. Gina, ya silakan Gina. Apa aja? Gaya bahasa, diksi, tipografi, kata konkret, prima, imaji. Oke, jadi ada berapa? 6. Tepuk tangan untuk ulang tentang penelaah puisi dari unsur-unsur yang tadi kalian sebutkan. Paham? Oke, kita lihat aja saja di sini hari ini apa yang kita ajarkan ya di sini. Jelek. Ada ini apa dulu? Menelaah puisi. Oke, ini dulu. Ini kita akan ini hari ini kalian akan diajarkan ini kompetensi intinya seperti ini. Jadi yang bagian KI 2 itu kamu harus jujur, terus tanggung jawab. Nanti kamu di kelompok kalau diskusi harus kerja sama, tanggung jawab. Awas itu bakal juga ya. Kemudian kerjasama, kemudian disiplin. Terus apa lagi tadi? Kerjasama. Apa lagi? Tanggung jawab. Terus tinggal baca. Itu nanti dalam kelompok kamu diskusi hari itu. Satu harus berdiskusi, harus kerja sama. Kedua harus tanggung jawab. Kalau diberi tugas kamu oleh teman kamu harus menjawab. Kemudian percaya diri. Nanti kalau kamu presentasi harus percaya diri, itu akan dinilai dalam proses pembelajaran. Nah, kompetensi intinya kamu ini yang akan diajarkan, tetapi pada hari ini kita kajiannya ini kompetensi dasar. Jadi setelah mengikuti ini kemudian menelaah unsur pembangun teks puisi tentang perjuangan. Oke, lanjut perjuangan. Lanjutkan. Nah, indikator. Jadi indikator setelah kamu belajar menyelesaikan pembelajaran, kamu kudu bisa Pak namanya kelompok Aceh. Kamu kelompok itu nanti
menganalisis unsur-unsur. Satu, menganalisis unsur-unsur membangun prediksi. Yang kedua, menyimpulkan. Awas, kata kuncinya satu menganalisis, kedua menyimpulkan. Oke, dua pembelajaran 2 kali 40 kamu hanya mempelajari 2 itu. Paham ya? Lanjutkan. Tujuan pembelajarannya setelah melalui model kita menggunakan model berkelompok ini adalah menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ini tujuannya ada 2. Kalau tadi indikator 2, maka tujuannya juga ada 2. Tujuannya melalui pembelajaran model seperti ini PBL, siswa dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik teks puisi yang dibaca. Kemudian setelah itu kamu keluar melalui model pembelajaran berbasis masalah ini, siswa dapat menyimpulkan, bukan dibawa terus menyimpulkan unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca, bukan yang didengar tapi yang dibaca. Lanjutkan. Sebelum ice breaking, dengarkan. Ada manfaat ketika kamu sudah mempelajari video ini. Manfaatnya seperti nanti ke depan bahwa kamu bisa menjadi penyanyi seperti siapa? Penyanyi siapa? Terus siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Contoh Bahtiar. Oke, berarti seperti itu. Jadi kalian selain kamu bisa menjadi penyair, kedua kamu juga bisa dalam peka ATM. Karena tahu kalau rasa itu seperti apa, kalau feeling seperti apa. Untuk ke depan kalau Pak jangan abdi mah keluar melanjutkan sekolah, apakah bisa bermanfaat? Tentunya bermanfaat. Bisa menjadi ladang pekerjaan, bisa menulis puisi langsung dikirimkan ke media atau Facebook, nanti dibayar. Makanya coba-coba buat puisi, nanti silakan. Kalau masih ada kena, kamu bisa diambil beri uang. Terus lanjut. Oke. Hari ini biar kamu yang tidak mengantuk, kita SD dulu. Jak, SD nggak segar kan? Ini adalah tebak. Tebak. Nama. Oke, kalau tebak nama. Siap. Oke, lanjut. Yang ini namanya siapa nih? Betul. Tepuk tangan dong. Ya, kelompok. Yang belakang. Ini siapa? Yang ini yang muncul. Nah, itu siapa? Kurang nyari. Oke, yang ini. Kalau ini. Kalau sudah tahu, ya coba yang ini. Nah, lihat. Kalau yang menghilang, kamu langsung siapa yang langsung ngarananya lengkap. Awas. Kalau hilang ini berarti Acep. Kalau yang hilang ini kalau yang ini udah langsung bareng. Fokus kan dia. Fokus. Cek. Aku fokus ke dia. Siapa? Siap. Langsung cepatnya ulang lah. Siap, fokus. 1, 2, 3. Siapa yang hilang? Yang kedua, siapa penyair yang hilang? Yang selanjutnya, siapa lagi? Yang terakhir tentunya tepuk tangan. Nah, ini adalah nama-nama kelompok yang akan kalian, keluarga kalian ini. Kelompok Aceh seperti ini, kelompok Aceh, kelompok Aji Prasidi, kelompok Sudarto, Bahtiar.
ini ingat-ingat ya. Oke, sudah ingat? Kamu dari kelompok mana sudah? Ini sudah ingat? Yang itu? Nah itu? Ini? Oke, kalau sudah jangan sampai lupa. Karena nanti kita akan bagi kelompok. Oke. Nah, ini ketika selama 2 kali 40 kita nih pertama belajar itu sebenarnya guru tanya. Satu, guru menayangkan video. Kamu siswanya adalah ke-5. Kedua, guru memunculkan permasalahan. Kamu berarti harus mengidentifikasi ya. Dan seterusnya guru mengorganisasi, guru membimbing dan memberikan. Oke, itu alur pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini. Sebelumnya hari ini silakan siap-siap. Dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana ia datang. Kedua tangannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sampai lihat teksnya juga. Wajah sunyi setengah tengadah, menang di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. Pembacaan puisinya bagaimana? Senang tidak? Senang tidak? Pasti kamu juga bisa membacakan seperti itu. Nah. Oke, baik, selanjutnya instruksi dari Bapak. Oke, tadi kalian telah mendengarkan pembacaan teks puisi, betul? Nah, di dalam teks puisi itu bahwa dia mengatakan bahwa ada pahlawan tak dikenal. Pada perang apa? Pada perang 10 November. Tahu 10 November itu di mana? Surabaya. Oke. Kemudian, nah, Pak, tahu tidak mengapa? Nah, mengapa bahwa pahlawan yang meninggal atau gugur di pertempuran 10 November itu tidak dikenal? Itu jangan dijawab sekarang, nanti dijawabnya dari literatur yang kamu atau dari bacaan yang
yang lain ya. Silakan teliti kenapa atau mengapa pahlawan tak dikenal itu mengapa ya. Nanti di situ ada. Awas, kita hari ini akan dibagi, kalian akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, silakan bagi dulu ke kelompoknya dari mulai sekarang. Beda kelompok, silakan kepada kelompok yang telah dibagikan kemarin, yang telah dibentuk kemarin. Baik, ketua kelompoknya tolong sini ke depan, bantu bapak untuk membagikan materinya. Oke, ketua kelompoknya sini, masing-masing ini. Silakan. Mana kelompok? Kamu kelompok mana? Kelompok 1 itu kelompok siapa? Aceh ya, Oke, nanti dalam penyelidikannya kamu silakan cari di handphone, boleh menggunakan buku ya. Nanti ininya cara ngisinya disesuaikan dalam video. Kelompok 1. Kelompok berapa? Kamu paham juga ya? Oke, ini kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 2. Oke. Nah, silakan bagikan ketua kelompoknya ke silakan bagikan aja. Oke, kelompok 2. Kelompok mana kelompok? Kelompok mana kelompok? Oh iya. Ini kelompok. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 nih. Terus kelompok 4. Kelompok 4-nya adalah ini. Kelompok 2 mana? Kelompok berapa? Sudah terbagi semua sudah? Ya. Kalau sudah silahkan coba. LKPD-nya biar. Nanti harus apa dulu? Dibaca dari awal dulu baca apa. Nanti apa yang harus kamu mulai? Ini harus menjawab dari mana dulu? Boleh menggunakan HP ya untuk mencari materinya ya teman-teman. Ya. Boleh kamu cari dulu dari sini, boleh dari Google juga boleh. Ini sesuai pemahaman kamu saja. Ya. Ini pemahaman sama kelompok siapa yang memahami juga. Silakan bukunya dilihat, dibuka untuk melihat isinya. Silakan buku yang di depan kamu angkatan untuk berat. Silakan kerjasama ya jangan ini. Kalau tidak paham silakan tanyakan bapak atau silakan bertanya dulu ke teman-teman. Setiap kelompok silakan diskusi. Baca dulu. Ini waktunya untuk menyelidiki atau dari internet itu 15 menit ya. Awas, kalau sudah ketemu langsung jawab nomor satunya, nomor LD nih yang ini langsung jawab ya. Kalau sudah ketemu langsung jawab. Yang di kotak, yang ini. Nah, ya tidak apa-apa. Apa yang kamu temukan menurut pendapat kamu? Manfaatkan HP kamu. Kalau yang kurang manfaatkan silakan buka. Ini menjawabnya ini pertanyaannya ini tidak kamu nanti jawab hanya di sini atau kalau yang lengkap ini nomor 1 yaitu langsung menjawab. Gunakan referensi buku, gunakan Google, gunakan WA kita. Materinya kalau sudah diberikan ke bawah.
Yang ini tinggal lihat di ini tinggal ketik aja perang 10 November. Siapa yang silakan isi. Sudah ketahuan silakan isi. Kalau sudah ditemukan. Tulisan ini dia bawa ya ini makanya 15 menit nanti mengerjakan unsur analisisnya ke sana nanti petunjuknya dulu. Perang 10 November siapa yang libur perang si muncul apa? Santai aja ya masih mau ini komisi. Terus kenapa dijawab karena pemahaman kamu? Pilih aja siapa aja kan bisa yang ada di situ. Lama 15 menit mah, tenang. Recording in progress. Tulis boleh tapi dari sana kamu pilih saya juga. Boleh nanti sama sini kami yang mencari dia mengisi ya bantuin. Bisa pakai operasi dengan mata kanan kiri? Oh bisa, kalau bisa. Ya tinggal isi. Nanya, jadi kalau tidak tahu kita akan ketemu, kamu boleh nanya ke yang lain. Silahkan diskusi, kan ini penyidikan kami diskusi. Sedapatnya langsung diisi. Bertanya kepada teman, diskusi boleh membuka Google, boleh apa aja lah dari internet sekarang canggih. Ada yang terkenalan dalam penyelidikan? Mana? Ada. Aja kalau tidak kira-kira menurut kamu apa kalau digunakan dalam perang? Habis itu tinggal foto-fotonya mana? Apa? Ya foto atau foto-foto perang. Dia membawa apa senjatanya? Jadi pakai foto juga. Ya apa? Senjatanya senapan. Tinggi ada kesulitan? Tidak. Noy, ya. Siapa yang dapat kesulitan dalam pencarian ininya? Silakan. Diskusi. Jadi yang cepat saya diskusi ya, yang cepat isinya. Kamu ya, tolong kamu mencari ini yang nulis gitu. Yang cepat. Dalam pencarian yang cepat. Kalau orang ini ada satu tinggalin bareng. Isinya apa? Kerjasama. Tolong kerjasama bagi yang tidak. Ini juga ada sini.
aja. Mau tinggal gambarnya juga ada kan, gambar-gambarnya apa sih? Menggunakan atau lihat dari literatur dari yang kamu baca apa aja yang dia gunakan. Ketika kelas 10 nonton bos. Yang lain tahu senapan apa? Arti senapan? Senapan tahu? Tahu. Tembakan atau mendir yang bahasa Sunda mendir. Ayo lanjutkan ke sederhananya. Yang cepot. Kerjasama biar ini kerjasama. Ayo lanjutkan, ada 5 nomor ya, 5 nomor ya. Hah? Berarti lagi. Jadi tulis saja sesuai informasinya. Kalau berarti ya berarti. Nah itu sih apa? Yo, penjelasannya ya. Ayo, baca kata kali. Masalah video ya. Buka. Baca gerakan itu. Ini apa saja? Silakan bertanya. Mengapa pahlawan yang libur? Bagaimana suasana? Bicara dong. Pahlawan yang libur. Kalau yang ini mah kan yang meninggalkan ya? Ya, berarti kalau meninggalkan itu berarti mencurama ngongsi ya? Ngongsi, sakit ngongsi berarti meninggalkan sebuah. Dari pahlawan. Hah? Pahlawan. Pahlawan beda. Pahlawan sama kalau dulu menurut pendapat kamu pahlawan itu masyarakat biasa atau tentara? Masyarakat biasa dan tentara. Karena mau berjuang melawan penjajahan Inggris. Jadi sekitar segitu. Nah, ya. Karena kan waktu itu masyarakat semua anak kecil dari umuran kamu itu juga banyak yang menikah sih. Kalau perasaan berarti perasaan siapa? Iya. Apa saja kan masing-masing pasti punya perasaan. Perasaan ini alasan kalau kamu waktu itu juga. Jadi 5 menit kita ini, ayo kerjasama lebih ini lagi. Aku kerjakan sama yang bagian cari. Siapa yang bagian menulis? Biar sudah selesai. Kita dilanjutkan ke ini ya. Ya kalau perasaan kalian itu gimana kalau dibuat? Apa takut, apa terserah. Diskusinya boleh keras ya kalau diskusi sama kelompok kamu. Nanti dulu ini gak apa-apa, ini ada 20 menit kalau yang ini. Ya. Untuk penyelidikannya dulu sudah selesai belum? Belum. Penyelidikan dulu silakan yang sudah selesai kamu nanti dikaitkan dengan unsur intrinsi ya. Lanjutkan ke KPD selanjutnya. Kalau yang sudah selesai silakan hasil penyelidikan kamu kaitkan dengan analisis teks berdasarkan hasil indikatornya, indikasinya. Silakan lanjutkan ke teksnya sesuai yang kamu temukan ketika mencari.
di Google. Ya, boleh dilanjutkan ke analisisnya. Ya, analisisnya. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, boleh. Ya, siap boleh. Dan silakan kaitkan dengan hasilnya. Nanti ada rasa ya, ada rasa. Dua tambah di sini. Ya, beri. Ya, enggak di sini dia di nomor berapa? Ya, tolong di sana. Kamu yang dulu nanti. Bukan. Iya yang ini senyum bukunya mau berkata sangat muda. Ad. Terus saya tahu ada orang di day. Iya. Jadi katanya aja, pilih aja yang ini, ya. Yang satu aja dulu dong, biar kerjasama. Yang menulis di sini ya, karena kamu yang di sini yang menulis, kalau kamu yang bacakan, ya cepat selesai. Ya. Ini juga yang ini menulis di sini, biar kerjasama biar cepat selesai. Oke, yang ini kalau satu sudah selesai, boleh pindahkan, gitu ya. Kan ini hasil diskusi kamu. Ya, apa? Sama artinya. Iya dong. Iya, aslinya iya. Kak, lengkap tak? Selengkap menurut kamu benar itu aja. Itu rujukannya seperti itu. Kok di sini tak ya Pak? Pasti ada. Masih ada sudah sering. Wah, ada pembawaan dari online mana? Kalau tidak ketemu boleh mencari di kelompok di lain, referensi lain. Yang ada dulu, ya, yang ada dulu baru. Boleh kamu melihat literatur yang lain yang dikirimkan itu. Ya boleh lakukan. Tapi jangan lupa. Gini, biar cepat kamu yang nyari, kamu yang nulis dulu nanti sama-sama pindahin. Iya dong. Warga sipil. Ya, nyari ini buat tulis orang. Ini jawabnya ini. Nanti biar kesempatan. Ya. Berarti warga sipil. Yang ini biar cepat, kamu yang nyari yang itu mencatat semua. Nanti kamu tinggal pindahin. Kan satu kelompok, satu diskusikan, ya. Kalau kurang yakin boleh buka lagi. Ini, ayolah. Tidak kesulitan. Batukku belajar itu harus bergairah, saling semangat, kan berdiskusi. Imaji itu kamu nyari imajinya apa? Citraan, imaji. Bermakna.
hal yang lain kalau kiasan. Sampai lihat waktunya sampai jam 10 ya. Lihat waktunya ada berapa menit lagi ya sana. Itu cepat saja. Makanya dalam yang saya itu yang menulis biar saja. Ini yang ini itu sama dengan ini. Coba baca, makanya Bapak kata teliti. Imaji? Bukan. Ini kan penelaah tulis ini. Citraan atau imaji? Karena di sini ada Imajeri ini sudah. bisa? Ada lagi yang ditanyakan? Diksinya apa? Imajina yang timbul dari itu apa? Puisi itu pahlawan tadi kenang itu apa? Menurut Wagner. Itu imaji, citraan sama saja. Imaji, citraan itu juga. Ya, sinonimnya. Rima. Ya Allah. Ya, pilih salah satu. Nah, pilih salah satu. Kalau boleh. Majan cuma bisa apa? Kalau majan boleh Baris pertama dan di yang lain. Yang ada dulu itu warnanya apa? Iya. Iya. Boleh membuang 10, boleh masukkan kamu kemudiannya dalam aja di sini. Hei, 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Kurang lebih 10 sampai 5 sampai 10 menit gitu. Kalau sudah selesai, kita presentasikan. Kerjasama pasti cepat. Yang tidak kerjasama itu susah. gimana teman? Gimana? Kolaborasi. Lima irama. Nah, itu suasananya apa? Ada apa suasananya? Ada suasananya apa? Rasanya apa? Kenapa? Lima boleh, limanya apa? Lima masuk. Nah ini. Ya, pakai itu kalau itu terserah biar kamu menurut kamu mau nama. Bukan. Ini lihat ke literasi yang lain, coba literasi yang lain. Yang adanya yang ditemukan dulu. Jangan dulu ini. Literasi yang lain apa? Yang ini ada. Ada contohnya enggak? Coba. Kerjasama. Kemudian itu dijelaskan. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Lima menit lagi.
Iya boleh. Ada berapa? Lihat, teliti lagi yang jelas. Di ininya yang jelas, lihat ini ada berapa? Lihat tuh teks puisinya ya, ada berapa untuk tipografinya. Jadi di situ apa salah ketik kan ya? Nggak salah bacanya kalau tidak salah karanya. Ada berapa bait? Satu bait dan 5 baris kan ya. Nulis mau baik. Yang ini kita dulu lanjutkan. Yes, dan setiap baris. Selesai guys. Satu kelompok semua bareng biar ini nanti yang nggak apa-apa sih jadi kok enggak oke nanti ini baru selesai berarti yang selesai baru kelompok 1 dan 2 ya. Bisa dibagi-bagi metodenya yang berbeda cara satu dan 2 yang lain juga hampir selesai. Silakan kelompok 1 ke depan presentasikan hasil ininya. Silakan itu. Siapa yang duluan? Bacanya. Assalamualaikum dulu. Tolong di yang sebentar tolong saya perhatikan nanti barangkali ada yang salah ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi. Boleh giliran. Oke, mulai. Siapa saja pahlawan yang gugur pada pertempuran 10 November 1945? Ada Bung Tomo, Gubernur Suryo, Maijen Sungkono, Haji Hasyim Asyari, Mustopo dan Suegiarto. Langsung ke analisisnya, hasil analisisnya aja. Ke hasil analisis unsur fisiknya saja dulu. Biar cepat. Kalau itu kan, nah itu. Oke, ya. Biar cepat. Unsur fisik diksi. Fisik apa? Fisik apa? Puisi pahlawan tak dikenal. Pada bait terakhir, senyum bukunya mau berkata, aku sangat muda. Yang mempunyai arti dalam usianya yang masih muda, ia sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan. Terus sampai selesai. Ayo lanjut. Siapa saja? Imaji. Kedua lengannya memeluk senapan, termasuk dalam imaji visual. Terus Kata kongres bentuk peluru yang bundar. Majas dan bahasa. Dunia tambah beku di tengah derap dan suasana merdu. Karena kata dunia seakan akan hidup. lanjutkan terus dilanjutkan. Rima pengulangan bunyi pada bait kedua, baris pertama dan kedua dari kalimat dia datang. Tipografi. Terdapat 5 bait yang masing-masing bait terdiri atas 4 baris. Penulisan urut
dari samping kiri. Hal ini juga sama dengan bait-bait berikutnya. Tema patriotisme pada puisi tersebut dilukiskan seorang pahlawan yang bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perasaan penyarang sedih dan bangga karena gugur pada usia muda di medan perang untuk membela tanah air. Namun kebanggaan tersendiri tertanam di hati pahlawan tersebut. Nada dan suasana. Sikap lugas penyair dengan konsistennya dan suasananya merasakan sedih karena ada pahlawan yang gugur dari medan perang demi mempertahankan tanah air. Amanat kita sebagai generasi muda atau penerus agar menghargai jasa pahlawan-pahlawan. Terima kasih. Bila ada yang mau bertanya atau silakan kelompok lain ada yang ditanyakan dan presentasinya kelompok 1. Silakan. Siapa yang belum jelas silakan tanyakan. Kamu kan belum paham. Yang belum kelompoknya silakan. Ada yang mau tanya tidak? Sudah terisi semua. Oke. Silakan. untuk nomor 2, senjata apa saja yang mereka gunakan? Oke, jawab itu di situ apa? Dari hasil anak kajian berarti hasil literasi kamu. Di situ Ada bambu runcing, belati, senapan, dan meriam. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Yang lain ada ditanyakan dulu untuk kelompok Aceh. Ke kelompok Aceh ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Sudah, cukup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Lanjut, yang sudah ya, bukan hasil analisisnya saja. Hasil analisis teks puisi. Hasil analisis teks puisinya. Hasil analisis teks puisi. Nah, yang unsur intrinsik dan unsur intrinsiknya saja. Sama yang unsur puisi. Yang yaitu silakan. Ya, begitu aja. Silakan yang kecilnya. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari unsur fisik. Diksi, wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja dunia, tabah beku di tengah derap dan suasana merdu. Imaji, sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Wajah sunyi setengah tengadah. Kedua lengan memeluk senapan, menangkap sepi padang senja. Kata konkret, bentuk peluru yang bundar. Majas atau gaya bahasa, seluruh lubang peluru bundar di dadanya. Terima, dia tidak ingat bila mana dia datang kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa. Tipografi. Secara garis terdapat 5 baris yang masing-masing bait terdiri atas 4 baris. Tema puisi pahlawan tadi dikenal adalah kepahlawanan. Rasa suasana yang didapatkan adalah suasana sedih dalam perang yang tidak kunjung usai. Hal ini tergambarkan melalui penggunaan kata dan pilihan kata-kata pengarang. Nada dalam suasana puisi pahlawan khas dikenal ini ada yang keras pada bait pertama pengarang. Pada bait pertama mengakhiri dan kalimat tenang saja sama dari amanat hidup itu Kelompok 2. Oke, tuh, Isanul silakan. Siapa saja pahlawan yang gugur pada pertempuran 10 November 1945? Makanya
Silakan berdasarkan pengumuman kamu, silakan siapa yang sudah boleh dijawab. Ini tolong dipegang yang tidak bisa. Hadan Utomo, Gubernur Suryo, Majen Sukono, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mustopo, dan Sugianto. Sudah. Ada lagi. Tuh, silakan. Kasih ini ya. Gina. Silakan. Mengapa pahlawan yang gugur pada 10 November 1945 tidak dikenal? Mengapa katanya? Karena tolong dipegangin, kemudian ditupinnya tolong dipegangin yang ini. Jawaban yang punya hasil dari belakang semua tuh ya. Mengapa nomor berapa sih itu? Gina. Nomor 4. Ya, belum ketemu malu. Ya. Karena saking banyaknya pejuang yang tewas pada perang 10 November. Gina, itu sudah dijawab. Ulang. Ya, makanya perhatikan. Karena saking banyaknya pejuang yang tewas pada perang 10 November 1945. Ada lagi? Ini si Tio. Bagaimana perasaan kalian jika kalian saat itu ikut perang melawan penjajah? Perasaan kamu katanya bagaimana ketika ikut penjajah? Lihat di sana. Boleh? Sedih. Ada cakap. Sedih. Terus? Gembira. Perasaan aja. Perasaan. Jadi yang lain boleh bantuin teman kamu. Maaf. Menurut kamu silakan. Ainun, bantuin. Belajar bicara. Perasaan gimana? Semangat. Semangat. Nah, kayak ada perasaan semangatnya gitu. Terus lanjut, ada lagi? Enggak. Yang lain ada? Udah cukup ya? Cukup belajar dulu, nanti untuk kelompok yang lain. Silakan tutup tepuk tutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Pastikan nanti kalian dengarkan saya. Ini yang bicara kelompok otomatisnya tidak kebenaran. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Unsur fisik, diksi, senyum bukunya, senyum kaku, dalam kurung sudah meninggal, terbaring gugur atau wafat. Imaji bait pertama, kedua, keempat, dan kelima menggunakan citraan penglihatan karena larik-larik yang diungkap pada bait tersebut seakan-akan dapat dilihat. Bait ketiga menggunakan imaji pendengaran karena larik-larik yang diungkap seakan-akan dapat didengar. Kata konkret, sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Majas atau gaya bahasa, dunia tambah beku di tengah derap dan suasana menderu. Tolong perhatikan. Rima bait pertama, kedua, dan keempat mengandung rima patah. Tipografi, terdapat 5 bait puisi dengan masing-masing bait terdiri dari 4 baris atau larik. Bait-bait yang terdapat dalam puisi saling berhubungan dalam mengungkapkan isi puisi. Oke, sudah? Lanjut. Selesai atau lanjut? Lanjut. Tolong pegangin mic-nya, temannya yang kita bicara. Tema pahlawan tak dikenal, rasa terharu, nada dan suasana tegas dan haru. Amanat, kita harus menghargai dan menghormati jasa para pahlawan karena mereka rela mati demi bangsa kita ini. Sudah? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Menurut saya itu kata konkretnya itu mah teks, bukan kata konkret. Itu mah teksnya kurang. Silakan ditanggapi meme-nya tanggapi. Ya nanti kurang jelas, biar jelas kan. Oke, silakan. Nanti untuk kelompok ini mau ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan. Menurut saya kata konkretnya itu dari kelompok 3 mah eta mah teks, bukan kata konkret. Oke, berarti itu adalah teks katanya, ya bukan kata konkret. Oke, lanjut. Yang benarnya bagaimana? Kalau menurut saya tuh yang benarnya itu, menurut saya ya, bentuk peluru yang bundar. Kalau itu mah keseluruhan dari sebuah teksnya. Oke, itu ya. Bisa mau menanggapi? Silakan tanggapi. Hasil penemuan saya seperti itu atau gimana? Makasih sudah mau menanggapi hasil analisis kami. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ini siapa? Nah, bagaimana perasaan kalian jika kalian saat itu ikut perang melawan penjajah? Perasaan, dari mana? Perasaannya cemas, takut, panik. Cemas, Takut, panik. Oke, itu kata dari kelompok itu ya. Tapi apa? Masih penasaran? Silakan. Boleh kan? Kalau menurut saya kalau kamu ikut berperang melawan penjajah pastinya kamu semangat kan? Kamu malah cemas. Karena mungkin takut. Pokoknya Silakan. Kalau kita ikut perang, kita takut atau cemas? Ayo, kelompok ini mau menanggapi tidak? Ini ada permasalahan nih jadinya. Semangat. Bakso? Bukan takut. Oke, kelompok ini bagaimana kelompok ini? Pasti semangat. Ya, nanti diperbaiki ya. Oke, lanjut. Sudah saja. Masih ada satu. Oke, silakan tutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan ya, ini untuk bertanya ya yang kurang jelas. Ada caket. Yuk. Siapa yang mau duluan? Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Diksi, kata-kata bermakna denotasi dan konotasi. Bermakna denotasi arti sebenarnya. Bermakna denotasi kiasan senyum bukunya. Senyum kaku sudah meninggal, terbaring, gugur atau wafat. Imaji, citraan penglihatan berhubungan dengan mata. 2. Citraan pendengaran berhubungan dengan telinga. Kata konkret, 10 tahun yang lalu dia nyinyir tapi bukan tidur. Sayang sebuah lubang peluru berdarah di dadanya. Senyum bukunya mau berkata, kita sedang perang. Majas atau gaya bahasa. Majas perbandingan, asosiasi, metafora, personifikasi, metonimia. Rima silam yang terbentuk ABAB, 2 rima bergeluk yang terbentuk ABBA. Tipografi, terdapat 5 bait dan 1 bait terdiri dari 4 baris. Ya. Tangan kiri. Ganti tangan. Nah. Tema pengisahkan tentang seorang pejuang pembela bangsa yang gugur di usia muda. Rasa terharu melihat seorang pahlawan yang rela mati demi negara. Nada dan suara, nada tegas dan harus, nada dan suasana, nada tegas dan haru karena puisi ini menceritakan pahlawan yang rela mati demi bangsanya sehingga berhubungan oleh
dengan kepahlawanannya. Amanat, kita harus menghormati dan menghargai jasa para pahlawan karena mereka rela mati demi bangsa kita ini. Sudah? Sudah? Baik, sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Cukup? Cukup? Oke, baik, kita cukup. Silakan untuk tepuk tangan dulu. Ada cukup? Pak, ada. Oh, ada. Silakan. Berapa banyak pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut? 20.000 orang. Ada yang tidak sependapat dan lain boleh bertanya. Ulangi. 20.000 orang. Oke, boleh di sana. Tolong, silakan. Itu majasnya. Sama majas katanya. Majas perbandingan asosiasi, metafora, personifikasi, metonimia, dan lain-lain. Itu katanya ada. Cukup. Bagaimana suasana perang 10 November 1945 berdasarkan literatur yang kalian baca? Takut, sedih, cemas, gemetar. Itu katanya. Oke, puas? Tidak puas? Tidak puas, katanya tidak puas. Ya, nanti cari lagi ya. Oke, itu sih. Silakan. Pada medan perang 10 November 1945 di Surabaya mendapat julukan. Oke, itu tanya karena perang 10 November 45. Ini ada perang apa? Perang neraka. Perang? Iya, perang neraka ya. Tahu alasannya perang neraka? Karena apa? Kerugian yang tidak sedikit. Iya, kerugiannya banyak berarti tidak sedikit itu ya. Oke, sudah? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup silakan duduk. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kalian sudah mempresentasikan kan? Sudah. Jawabnya sudah? Ada yang puas? Ada yang belum puas? Ada. Kalau tidak ada atau kalau ada silakan baca lagi literaturnya ya. Biar kamu lebih cemerlang. Selanjutnya, Tio. Selanjutnya, Bapak mau bertanya hari ini siapa pembelajaran ini, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita? Oke. Ada? Oke. Silakan kamu. Siapa namanya? Oke, silakan simpulkan di depan. Simpulkan kamu saja dulu. Ya. Nah, kamu apa berdua mau menyimpulkan? Berdua boleh. Berdua. Silakan simpulkan. Pembelajaran hari ini akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, ya. Dengarkan yang lain. Ayo. Menyimpulkan mengapa pahlawan tidak dikenal sebab banyak orang yang meninggal sebagai pahlawan pada perang 10 November 1945. Adapun unsur puisi kepahlawan, nada mengajak untuk semangat berjuang, rasa terharu dan amanatnya menyuruh kita atau membaca untuk menghargai jasa pahlawan. Yo. Pembelajaran hari ini, pada masa perang 10 November banyak kata hidup atau mati, senapan, bom, dan peluru. Begitupun pada puisi pahlawan tak dikenal. Diksinya, senyum bukunya mau berkata, aku sangat muda. Pengimajian, kedua lengannya memeluk senapan. Oke. Termasuk dalam imaji visual,
kata komret yaitu kata peluru. Majas, senyum bukunya mau berkata, termasuk majas hiperbola. Rima atau irama yaitu baris pertama dan baris kedua. Dari kalimat diadetan tipografi yaitu terdapat 5 bait yang masing-masing bait terdiri atas 4 baris. Baik, terima kasih yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi tadi simpulannya apa? Simpulannya bagaimana? Simpulannya tadi menyimpulkan bahwa kenapa pahlawan itu tidak dikenal? Kenapa tadi? Ya, saking banyaknya orang yang meninggal. Dari mulai anak kecil, anak yang sudah agak gede, kemudian orang dewasa, kemudian sampai nenek. Banyak yang meninggal. Terus kaitannya dengan teks puisi. Jadi bagaimana perasaannya ketika di dalam puisi itu, rasanya bagaimana kaitannya dengan puisi? Rasa puisi 10, aduh mana ya? Nanti puisi yang ini kaitannya tadi rasa dari puisi ini bagaimana? Pahlawan dari kita rasanya? Yo. Terharu. Oke. Kemudian nadanya bagaimana? Sedih. Ada yang tahu amanatnya? Kita harus menghargai jasa-jasa. Oke, ini dulu. Amanatnya? Kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan. Oke, terus gaya bahasanya tahu? Bagaimana? Yuk, siapa yang tahu gaya bahasa? Yuk, gaya bahasa. Gaya bahasanya dari pahlawan. Disaduk? Oke, disaduk. Dunia tambah beku di tengah derap dan suasana meredup. Oke. Karena kata dunia seakan-akan hidup. Itu gaya bahasa. Berarti gaya bahasa itu termasuk gaya bahasa apa? Gaya bahasa Komunikasi. Komunikasi karena benda mati seolah-olah hidup. Itu namanya personifikasi. Baik, hari ini kita sudahi saja pembelajaran hari ini. Ya kan? Kita selesai mempelajari pembelajaran hari ini. Nanti LKPD-nya nanti dikumpulkan nanti ya. Oke, kalau selanjutnya Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senangnya? Seru. bisa mengenali pahlawan-pahlawan yang telah gugur di dalam medan perang 10 November 1945. Dari mana? Ayo, kamu dapatnya. Dari Sumbernya dari mana? sumber dari puisi tak dikenal. Oke, selain itu ada tidak dari internet, dari mana ada tidak? Ada. Ada. Kamu temukan. Oke. Tadi ini siapa? Kamu bagaimana tadi? Senang terus? Hah? Senang, Pak. Hah? Senang karena Oke, kamu. Oke. senang karena bisa lebih dalam mengetahui tentang puisi. Oke, senang. Oke, kalau kamu Senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman. sudah bisa berdiskusi. Oke, berarti kamu berdiskusi dengan teman-teman senang setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kalau sudah kalian semuanya senang, tapi Bapak mau bertanya dulu, apakah pembelajaran ini semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, tepuk tangan dong. Sekali lagi mau bertanya, apa kesulitan kalian dalam menyelidiki dari literatur itu, dari HP, Google, dari buku? Apa Karena koneksi sinyalnya buruk. sinyalnya lemot? Oke, pengaruh dari sinyal. Siapa lagi yang mempunyai kesulitan dalam pencarian bahan? Pengaruh dari menulisnya. Kenapa? Apa kesulitannya? Karena yang satu menulis, yang satunya malah diam. Oh gitu, berarti kerjasamanya kurang ya. Oke, kalau kerjasamanya kurang, apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki untuk kemajuan ke depan? Apa? Posisi Lain kelompok, kan harusnya dalam kelompok batur. Kelompok yang lain. Apa yang harus diperbaiki? Kalau begitu,
Lebih berkerjaan sama. Oke. Ini ada masukan dari kelompok 1. Kalau ada tingkatkan lagi kerja samanya untuk kelompok lain biar cepat. Oke, sudah sampai di sini. Tapi sebelum diakhiri, kita Bapak mau memberikan tes dulu. Silakan, linknya sudah dibagikan di itu kamu grup. Linknya silakan isi tesnya, langsung di share, dikirim. Ya, ya. Di grup kamu di link ada sudah di yang terakhir. Yang ini, Pak. Ya ini, ya tes analisis. Ya, update option, oke. Ya, coba hasilnya di share. Kamu dapat nilai berapa? Nilainya langsung diketahui. Ya sudah, udah kirim. Sudah, nah. Mungkin biar tahu. Iya. Sudah, Pak. Iya. Kirim. Nah, Itu karena Sandina kalau itu karena tertutup ya HP kamu nya sudah. Sudah dikirim. Sudah. Kenapa? Arin, Ade. Salin Betul. Oke, yuk kita main lagi ya. Dan jelas Anda sudah jawab channel. Silakan dulu. 100 per 100. Oke, ada yang mendapat nilai 100? Ada. Itu nanti nilai yang kamu kirim langsung ada di Bapak dan bisa dilihat kamu sendiri ya, jadi nilainya berapa yang kamu suka. Nanti jangan lupa sebelum berakhir pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran depan tentang hafalkan dan pelajari tentang menulis puisi. Menulisnya cara menulisnya saja untuk minggu depan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat. Terus kalian tambah semangat. Dan maju terus. Kita tutup membaca doa dengan membaca hamdalah bareng-bareng. Ayo.